Sejarah merupakan suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, yang menceritakan tentang suatu benda, bangunan, dan manusia yang terlibat di dalam suatu komunitas sehingga menjadi satu rangkaian cerita yang berdampak hingga sekarang. Demikian juga halnya dengan Gereja Gloria yang terletak di Jalan Kutilang nomor 17, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tahun 2022, Majelis Pekerja Harian Jemaat GKE Bukit Tunggal membentuk panitia memperingati hari ulang tahun berdirinya Gereja Gloria. Ada begitu banyak peristiwa yang telah terjadi di masa lampau yang diukir oleh pendahulu Gereja Gloria, baik pendetanya maupun anak jemaatnya yang merupakan bagian dari sejarah berdirinya Gereja Gloria. Dokumentasi yang disusun ini merupakan kumpulan dari potongan-potongan cerita yang dialami oleh pelaku sejarah yang masih ada sampai saat ini, maupun kumpulan dari memori-memori anak jemaat saat mereka mengenang Gereja Gloria tempo dulu. Dokumentasi yang disusun oleh tim ini memang masih jauh daripada sempurna karena keterbatasan informasi maupun ruang dan waktu. Namun, sebagian besar dapat menggambarkan pembangunan Gereja Gloria dan terbentuknya jemaat GKE Bukit Tunggal yang kita cintai. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita simak videonya bersama-sama. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan sedikit keterangan sehubungan dengan berdirinya Gereja Gloria. Apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan apa yang saya lihat, saya dengar, dan saya alami bersama dengan orang tua kami, Bapak Pendeta Benyamin Clement Adam. Ketika itu melayani di Jemaat Pahandut di Gereja Immanuel. Waktu itu saya masih kecil, masih SD. Dari situ, saya sering diajak untuk ke suatu tempat, satu lahan kosong, di mana di sana Bapak itu bersih-bersih lahan itu. Saya senang sekali waktu itu diajak, karena saya suka bermain, dan di sana saya sering sekali mengumpulkan buah mesisin, karena sering kalinya saya diajak ke lokasi itu, saya bertemu dengan beberapa orang, dan kemudian saya tahu bahwa itu om saya. Bapak bilang, itu Om Deli Bangkan. Beberapa orang yang lain juga ada. Salah satu yang saya kenal itu Bapak Duman Ranan, atau yang kita sering panggil Bapak Lore. Mereka bertiga ini bersama-sama membersihkan lahan itu. Bapak bilang sama saya, ini tanah kita. Di seberang itu tanah milik om kami, Bapak Deli Bangkan, dia bilang begitu. Nanti katanya, kita mau bikin rumah di sini. Beberapa waktu kemudian, Bapak dipindah ke Gereja Sion, Majelis Jemaat Gereja Sion. Dan kami sudah menempati rumah di sini, pondok kayu begitu. Itu sudah dimulailah pembangunan gereja. Yang saya ingat ketika pembangunan itu, Om Duman Ranan itu yang menunggu. Jadi di situ dibangun pondok kecil begitu, karena begitu banyaknya material bangunan yang disimpan di situ. Jadi Om Duman itu kalau malam tidur di pondok kecil itu menunggu material yang ada di lokasi bangunan gereja. Bapak itu sering minta saya untuk ngantar kopi, ngantar teh, ngantar kue untuk Om Duman. Beberapa waktu kemudian berdirilah Gereja Gloria itu. Itu ketika kami ngobrol-ngobrol di rumah dengan Bapak itu bercerita bahwa tanah yang dimana lokasi Gereja Gloria itu sekarang berdiri, itu adalah milik om kami, Deli Bangkan. Om Deli itu bilang sama Bapak, saya mau sampaikan sesuai apa yang diomongkan orang tua kami, Bapak Pendeta Benyamin Adam, yang dikisahkannya untuk kami.
Dan ini tidak saya sendiri yang mendengar, adik-adik kami, karena kami kalau ada acara keluarga berkumpul, Bapak sering cerita. Dan Bapak juga sering menyampaikan ini kalau dia misalnya sedang khotbah di gereja, sering sekali dia sampaikan. Om Deli bilang, Bapak Lin, petak tuh nyarahku. Jika ikau tahu menampak gereja melah itu. Dan ikau jadi pendeta Bukit Tunggal tuh. Jadi begitu yang disampaikan oleh orang tua kan. Jadi saya berpikir, kalaupun kita sekarang melihat posisi gereja itu berhadapan dengan rumah Bapak Pendeta Benyamin Clement Adam, itu memang sudah diatur demikian oleh kedua orang saudara ini. Jadi tidak kebetulan. Karena om kami ini, Bapak Deli Panggan ini, punya beberapa lahan tanah lain di lingkungan Bukit Tunggal ini. Tapi dia memilih posisi gereja itu berhadapan dengan rumah Bapak Pendeta Benyamin Clement Adam. Ketika dia menyerahkan tanah itu, sesederhana itulah dia bicara, saya serahkan. Seperti om kami ini sangat sederhana hidupnya. Karena bukan hanya untuk gereja Gloria saja dia menghibahkan tanahnya. SMP 3, ya itu tanah beliau juga. Yang dihibahkan untuk pendidikan. Nanti sosial, itu tanah beliau juga. Jadi orang tua kami ini luar biasa. Tuhan memakai mereka untuk jadi berkat untuk orang lain. Bahwa tanah lokasi gereja itu dulunya dari Pak Didi Bangkan. Kemudian di tahun 90-an, di kisaran tahun berapa saya lupa, tahun 90-an untuk lokasi parkir itu dibeli dari Pak Ramban Anggen yang kebetulan juga mertua saya, dan saya pernah diceritakan langsung oleh beliau bahwa Gereja Gloria itu butuh tanah lebih besar lagi untuk lahan parkir, makanya beliau memberikan atau menjual dengan harga murah supaya bisa digunakan sebagai fasilitas gereja. Panitia yang lama, yang ketuanya Pak Diri Bangkan, direvisi, diperbaiki, dan pada akhirnya mulai dimasukkan dalam panitiaan. Anggota panitia cukup banyak, 41 orang. Tapi pada saat ini tinggal 7 orang. Berarti 33 orang sudah meninggal dunia. Panitia pertama kami tidak tahu persis karena tidak pernah melihat SK-nya. Panitia yang kedua, SK-nya diterbitkan oleh Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKE Pak Handut Palangkaraya. Karena pada waktu itu GKE di Palangkaraya masih satu jemaat yang namanya Jemaat Pak Handut Palangkaraya. SK dikeluarkan pada tanggal 1 September tahun 84. Dengan SK tersebut, panitia melakukan rapat pertama pada 16 Oktober tahun 84 di rumah Pak Ajan Yangon. Jadi ada 4 seksi, seksi pembangunan, seksi usaha dana, usaha pembangunan, usaha keuangan waktu itu namanya, seksi pengerahan massa, dan ada pembantu umum yang berjumlah 5 orang. Kami sangat bersedih karena pembantu umum ini yang merupakan motor penggerak dari panitia, semuanya sudah meninggal. Mereka itu antara lain Pak Insinyur Doris Marau, Insinyur Abel Gawe, Insinyur Eliezer Gerson, Pak Dr. Andes Benong, dan Pak Ignatius Sera. Mereka sudah tiada sekarang. Tapi kontribusi mereka sangat besar, baik dalam pemikiran maupun dalam dana. Sudah tim teknis memeriksa kondisi bangunan yang ada.
Yang tim teknis seksi pembangunan ketuanya Pak Ajan Yamun, dibantu oleh Kenny Ruji, orang teknis. Dijumpai bahwa bangunan tersebut tidak memenuhi syarat. Simpulan harus dibongkar. Bangunan yang bentangan cukup lebar. Bentangannya 7 meter. Dan panjang bangunan yang sudah siap itu 19,50 meter. Karena fondasinya tidak lebar, tidak dalam, dan slopnya tidak ada. Slopnya ya dari bata merah. Seharusnya slopnya dari besi beton cor. Dan pilar-pilarnya juga tidak ada. Bangunan hanya dindingnya toh. Itu pun konstruksi penyusunan batanya tidak sempurna. Bapak Bet dia menampak pondasi ya. Nah, jadi selesai pondasi ya, pas aku pindah bara gereja Immanuel akan gereja Gloria tuh, dan ikawi menyelesai gereja tuh, mana kuami narampi. Jadi nampi cara aku menyelesaikan yaitu bikin. Tapi aku tuh memang arsitek bangunan. Ya aku mengguang ulu masing-masing. Kuangku hiji menengah duit, menengah pasir, menengah semen, maka ia akan berkat dari Tuhan. Nama gedung kita Gloria. Itu ada ceritanya. Pada tahun 86, panitia berpikir, apa sih nama gedung gereja kita ini? Akhirnya saya tidak susah-susah cari bentuk panitia. Panitianya ada 5 orang yang dikoordinasi oleh Pak Adam. Itu Pak Odoy sendiri, sudah ketua jemaat kita waktu itu. Pak Lambung, ayahnya Peterson, Ibu Esther Adam, dan Biar Bakar. Mereka melakukan angket. Dari angket ini ada 14 nama terkumpul. 10 dari warga, 4 dari anggota panitia. Berarti 1 anggota panitia belum memberi nama. Kalau orang berlima, 4 tadi baru. Nah, sudah ada rapat-rapat, nama-namanya bagus-bagus ini. Ada Talenta, ada Tasak Asi, ada Ebenezer, ada Siloam, ada Bethlehem, ada Efata, ada Gereja Asi dan Peneus, ada Tara, ada Ketetek. Itu yang dari warga, yang dari anggota Pembelum, Haleluya, Agape, dan Ebenezer. 4 dari anggota. Jadi kurang 1. Dari 14 ini tidak satu pun yang menarik hati panitia. Tinggal 1 lagi yang belum memberi nama, usul nama. Ya, Pak Adam sendiri, koordinator. Lalu Pak Adam, bagaimana kalau Gloria? Gloria artinya kemuliaan bagi Tuhan. Akhirnya sepakat panitia pada tanggal 3 Oktober tahun 86 memutuskan nama gereja kita Gloria. Pembangunan dilanjutkan, tapi konstruksi dicek dulu kemampuan teknisnya, apa betul-betul
dapat dipertanggungjawabkan untuk bangunan yang bentangan cukup lebar. Kita minta kepada seksi-seksi untuk mempunyai rencana kerja apa yang akan diperbuat dan berapa dana yang diperlukan, bagaimana melaksanakannya. Panitia inti dengan pembantu umum kita sepakat mengumpulkan dana untuk dana awal, dan kita menerima dana dari panitia lama sekitar 400.000 lebih sedikit, tidak sampai 410.000. Gue lupa nominal tepatnya. Dan waktu itu terkumpul jumlah artinya belum tunai ya. Ada yang sudah nyetor, ada yang 25.000, ada 50.000, ada yang 100.000. Tapi kesimpulan kita bulan Oktober, dana yang terkumpul sekitar 1.200.000 itu sudah klop uangnya. Kita menerima saldo tadi 400.000 lebih sedikit dari panitia pertama. Dan itu menambah modal awal kita menjadi 1.600.000 untuk mulai kegiatan pada bulan Desember tahun 84. Dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa telah mendukung kita, membantu kami panitia, membantu juga menggerakkan hati warga, sehingga dalam waktu 23 bulan, kurang dari 2 tahun, gereja kita sudah ditabiskan. Bapak Ibu, saya ingin ceritakan tentang kenangan saya ketika pentahbisan Gereja Gloria pada tanggal 12 Oktober tahun 1986. Pada waktu itu, saya kebagian seksi masak-memasak. Jadi, waktu itu ibu-ibu SPW itu berkumpul di rumah kami. Kami sepakat untuk memasak bersama untuk acara dimaksud. Dan kebetulan adik saya waktu itu, Susana, itu menjadi MC-nya di gereja. Begitu hebohnya kami di dapur kami yang sempit itu. Yang luar biasa itu adalah kebersamaan kami. Ada satu hal yang mungkin menjadi kenangan yang luar biasa juga bagi kami. Salah satu anggota jemaat mempunyai kolam ikan. Jadi, dia memanen ikannya itu dan memberikannya untuk kami, untuk dimasak. Luar biasa banyaknya dan masih hidup. Jadi kami waktu itu, ibu-ibu ini heboh sekali menyiangi ikan itu. Sampai tangan kami itu terkelupas ini semuanya. Karena saking banyaknya ikan, hampir tidak sanggup menyiangi sampai waktu ini. Tapi yang luar biasanya itu kami sukacita. Kami sukacita melakukan itu. Semua masakan itu dimasak bersama di rumah kami, di rumah Bapak Pendeta Benyamin Klaben ada, dengan alat-alat yang terbatas, bahan-bahan juga terbatas. Jadi apa yang kami masak itu, apa yang bahan yang ada, yang diantar orang tidak ada dirancang, ini mau masak kecap tidak bisa, mau masak ikan goreng apa tidak bisa, apa bahan yang diantar orang itu, itulah yang kami masak. Tapi itulah sukacita kita itu luar biasa dan menjadi penuh. Walaupun apa yang kita lakukan itu semuanya dalam keterbatasan. Dan pentahbisan waktu itu berjalan sukses, berhasil. Pendeta Palis yang waktu itu pendeta dari Banjarmasin datang untuk mentahbiskan gereja, dan itu sukacita besar sekali untuk jemaat Gloria. Itulah kenangan kami waktu itu, dan 37 tahun Gereja Gloria sudah berusia, dan apa yang dipersiapkan oleh panitia itu juga luar biasa. Bagaimana kebersamaan itu masih tetap ada dan terpelihara sampai saat ini. Jadi orang penitia kau, ibu ketua,
Benyamin K. Adam. Eweh sekretaris Isal Tuan. Eweh menjadi bendahara, jadi bapak tuh. Bapak cinta. Yo. Eweh penasehat Doris Marau. Kakaknya mungkin lebih dari 200 kakak. Makanya kita memisahkan diri dari Sion. Ada yang tinggal di daerah Pasipir 2 itu sampai ke Tekasiang. Cukup banyak. Dan masuk ke komplek Talenta. Banyak Talenta memisahkan diri juga ke Harap. Itu bayangkan jumlah kita dulu bisa jadi 3 gereja sekarang. Bulan Juni tahun 2000. Tahun 2000, dan rupanya pada waktu itu bahwa hasil sidang Majelis Jemaat Pelangka bahwa lingkungan pelayanan Gereja Gloria, Gereja Talenta, dan Gereja Keharap itu mengusulkan untuk memisahkan diri. Berjalannya waktu, pemisahan tersebut disepakati dan ditetapkan sebagai calon jemaat itu pada tahun 2001. Calon jemaat Bukit Tunggal yang terdiri dari 3 lingkungan pelayanan itu, yang pada waktu itu kalau diperhitungkan dari jumlah asal dari jemaat Pelangka, kurang lebih 60% dari jumlah kakak yang masuk ke Bukit Tunggal karena 3 lingkungan. Tapi kalau jumlahnya saya jujur tidak bisa mengingat karena itu hanya catatan hasil persidangan. Lalu, bagaimana memori tentang Gereja Gloria tempo dulu yang ada dalam ingatan anak-anak jemaat yang menjadi bagian dari sejarah berdirinya Gereja Gloria? Mari kita saksikan bersama. Pembangunan Gereja Gloria ini dulu, seingat saya itu dilakukan dengan gotong royong oleh warga yang ada di sekitar ini. Karena waktu itu Gereja Gloria ini sebelum terbentuk, warga jemaat di sini tergabung di Jemaat Gereja Sion. Nah, pembangunan gereja ini dulu dilakukan secara gotong royong oleh warga Jemaat Gereja Gloria ini dengan melakukan berbagai usaha, pengumpulan dana dari donatur, kemudian juga lewat lelang makanan, lelang sayuran, lelang buah-buahan. Karena waktu itu saya ingat saya berapa kali menemani Bapak mengambil sayur-sayuran dari kilometer 29 Tengkiling. Kemudian ada juga beberapa kali disuruh Bapak ngambil buah kelapa untuk dilelang yang dilakukan setiap minggu. Nah, setelah terkumpul baru dibangun sedikit-sedikit. Nah, dulu gereja ini sebelum terbangun di belakang di situ ada TK Kristen. Saya sendiri juga sekolah dulu di situ waktu TK. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya sudah lama di sini sejak kecil di lingkungan Gereja Gloria ini. Pertama dulu sebelum gereja ini berdiri ada bangunan kecil. Di situ tempat pendidikan anak-anak TK. Waktu dulu jemaat di sini bergabung di Sion. Setelah perkembangan jemaat semakin banyak, akhirnya memisahkan diri. Ada niat membangun pelan-pelan rasanya jangka panjang rasanya ini pembangunan ini. Jadi gereja TK itu mengalah, akhirnya berdirilah Gereja Gloria sampai sekarang. Demikian cerita saya. Ibu-ibu senior saya ini, Mina saya ini, seperti Ibu Regina Awan,
Ibu Posiana Elbar, Ibu Lydia Lampe, Nyonya Marius Turang atau mamahnya Epi, itu punya suara alto yang bagus. Dan kenangan saya ketika mengajar sekolah minggu, dengan Ibu Regina Awan, saya diminta waktu itu membantu untuk mengajar sekolah minggu. Karena suatu ketika gereja Gloria itu sedang direhab, kami dipindah sekolahnya ke SD yang ada di Jalan Antang, itu untuk beberapa lama begitu, sampai gereja itu bisa digunakan lagi untuk acara anak-anak. Memang anak-anak sekolah minggu yang tumbuh dalam keterbatasan begitu, mereka sangat rajin dan aktif dan sangat antusias untuk mengikuti kegiatan sekolah minggu, apalagi kalau ada perayaan Natal atau Paskah. Kami itu dengan Ibu Regina, neneknya Cia itu, di halaman gereja itu menyembunyikan telur itu di mana-mana. Itu malam-malam itu dilakukan, jangan sampai mereka itu, anak-anak kita itu melihat, supaya mereka tidak bisa menemukannya tempat kami menyembunyikan. Demikian, luar biasa. Gereja Sion itu dianggap terlalu jauh bagi beberapa orang tua dan jemaat di Gereja Gloria. Akhirnya diambil keputusan dulu, kita sekolah minggunya di tempat Mina Indujon di Jalan Antang. Nah, kita pindah dari Gereja Sion ke Jalan Antang, itu di rumah Mina Indujon. Memang di situ kami bersekolah minggu. Bahkan sampai Natal sekolah minggu pun pernah kami adakan di rumah Mina Indujon itu. Setelah itu, setelah gereja Gloria selesai, akhirnya kita berpindah dari rumah Mina Indujon ke gereja Gloria. Nah, kalau pengalaman kami selama mengikuti sekolah minggu di gereja Gloria dari awal waktu pindah ke tempat Mina Indujon itu banyak mengajarkan kami nujung, gerak dan lagu, nyanyi-nyanyian, tari-tarian, bahkan lomba-lomba juga banyak, sama seperti anak-anak sekarang. Kalau zaman dulu gerak dan lagunya berbeda dengan anak yang sekarang. Kalau kami zaman itu, zaman SD kelas 4, kelas 5 itu, Mina Indujon itu yang mengajarkan kami gerak dan lagu. Dan setiap Natal juga sama persis seperti anak-anak sekarang, tampil juga pada saat Paskah, saat Natal. Makanya saya kadang-kadang teringat masa kecil yang lucu karena mengikuti gerak dan lagu itu yang bisa saya gambarkan betapa masa kecil itu sangat berharga, apalagi zaman-zaman itu pemudanya belum terlalu banyak, tapi kami banyak-banyak yang seusia. Yang saya ingat tentang gereja Gloria ini adalah pada saat mengantar anak saya ke TK di belakang gereja. Kalau acara bisa di depan rumah ibunya Yunia Setiawan, untuk Paskah, Natal itu di rumah beliau. Robin itu ketua dari pemuda kami, anaknya Pak Isal Tuan. Kemudian ada adiknya Pak Daniel 1, itu mereka yang kemudian Ferdiasi Eliezer, kakak saya. Kemudian yang lain-lain banyak, saya juga sekarang banyak lupa. Itu kan Pak Kenny yang anaknya, Kenny Ruji, ya Bu Petiti, Harwe Sajil, Pak siapa namanya, Pak Betsy itu lupa aku. Pak Rudi Lambung, itu mereka. Dan Bapak itu sama dulu pertama itu, jadi bendahara pertama. Pengalaman selama kita bergabung di jemaat ini, mulai untuk pembebasan penggantian tanah di kiri kanan ini, kebetulan saya sendiri ditunjuk jadi panitia. Ada banyak kebersamaan jemaat dalam hal sadana, sehingga dalam waktu 1-3 bulan bisa terhimpun dana untuk membebaskan sebelah kiri dan sebelah kanan tanah ini yang sekarang dibangun ruang serbaguna, dan di sebelah kanan ini gedung sekolah hari Minggu dan pemuda remaja yang bisa dimanfaatkan dan maksimal hingga saat ini. Banyak pengalaman-pengalaman lain kebersamaan jemaat itu yang membangun jemaat ini secara bersama-sama, karena mengingat jemaat ini dari awal adalah jemaat yang swadana gitu.
kita jarang menerima bantuan partisipasi dari pemerintah, terkecuali akhir-akhir ini untuk operasional sekolah hari Minggu, pemuda remaja dan pembangunan misalnya rehab dan segala macam. Kita berterima kasih kepada jemaat yang sudah membantu dan juga pemerintah provinsi dalam hal menunjang operasional jemaat hingga sampai saat ini bisa ada dan berada seperti ini. Saya percaya Tuhan Yesus itu memberkati kita semua. Amin. Kepengurusannya yang gue ingat tuh beberapa orang mungkin sudah habis lah, istilahnya itu sudah mendahului, termasuk papa itu mendahului. Tetapi setiap aku lewat gereja itu ingat dulu dari itu semuanya pernah istilahnya itu beribadah di gereja Gloria. Saya ingat waktu itu, waktu acara ibu-ibu rasanya, bukan jemaat, karena banyaknya konsumsi yang berlebihan, sukacita ibu-ibu itu meluap-luap gitu. Jadi semua bawa makanan, jadi masing-masing membawa plastik untuk pulang. Daripada mau basir kan nggak dimakan. Ada yang karena saking asiknya sampai tisu itu dikira makanan, tisu juga sampai dimakan gitu. Jadi saya menahan ketawa saya. Saya ingat ibu itu sampai saat ini. Aku yang berkesan juga pas zamannya Susana adalah yang kita berturut-turut juara paduan suara. Sampai ada yang angkat anak kan waktu itu, serasa ringan gitu, padahal anak itu kan gempal gitu. Sampai saya berhayal kapan SPPR ini begitu sekarang, paling enggak ya punya vokal grup lah gitu. SPPR sekarang masih muda-muda saya lihat. Yang pasti kita memiliki percaya diri dan mampu mengkoordinir orang, walaupun suara tidak begitu bagus juga. Kalau memang dilatih, saya ingat vokal grup itu yang berawal itu dari Gloria rasanya. Kita mempunyai keunikan, ada gitar, baru sampai sekarang dicontoh yang lain-lain di Palangkaraya Hulu itu. Itulah zaman dulu itu. Apa yang saya sampaikan ini, apa yang saya ceritakan ini, apa yang saya dengarkan dan saya alami bersama orang tua kami di dalam pelayanan beliau, karena waktu saya memang lebih banyak bersama beliau, saya mengalami pertumbuhan rohani, terutama dalam melaksanakan pelayanan-pelayanan di jemaat. Beliau itu banyak membimbing saya, jadi teladan untuk saya, baik dalam tugas beliau sebagai pendeta, terutama dalam keramahan dan kesederhanaan. Bahkan pada masa tuanya, ketika kami anak-anak khawatir agar dia bisa beristirahat dalam masa tuanya. Tapi beliau tuh tidak bisa sama sekali untuk meninggalkan pelayanannya. Dia bilang begini sama saya sampai saya itu tidak mau bicara lagi. Nah, dia bilang, ini sudah janji saya sama Tuhan. Saya ingin melayani seperti janji saya sampai akhir hayat saya. Jadi kalau ibu-ibu heran sama saya di lingkungan, saya tidak bisa ikut wisata Bali, Malang, atau ke Loksada kemanapun, beliau salah satu alasan saya. Saya tidak mau meninggalkan orang tua saya sendiri, dan bukan berarti saya tidak berkeinginan untuk bersama dengan ibu-ibu bersukacita, tidak. Tapi motivasi ini yang ingin tetap hidup dalam kita, dalam jemaat. Apa yang sudah ditanam oleh orang tua kita ini, baiklah kita rawat agar bisa bertumbuh, bisa tetap berkembang dan menjadi buah-buah yang baik, terutama untuk anak-anak kita. Karena anak-anak kita yang akan melanjutkan merawat dan melihara gereja rumah Tuhan, iman kita, itu hanya sekedar kesaksian saya bagaimana saya mendampingi orang tua saya dalam pelayanannya. Seperti pesan orang tua saya, segala sesuatu yang kamu lakukan itu ingatlah,
lakukanlah itu untuk Tuhan. Kamu akan menghasilkan buah yang baik. Demikianlah video singkat tentang pembangunan Gereja Gloria mula-mula dan terbentuknya Jemaat GKE Bukit Tunggal. Mari, generasi penerus Gereja Gloria, kita bersama-sama bergandeng tangan, meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada jemaat, sehingga nama Tuhan senantiasa dimuliakan di dalam Gereja Gloria yang kita cintai. Akhir kata, kami dari tim penyusun mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.